Selamat malam, perkenalkan nama saya Suranta Zulkifli Krisang, NIM 6233121095, dan dari kelas PKUP 2023. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari buku ISBD Ilmu Sosial Budaya Dasar dari bab 1 sampai bab yang ke-6, yaitu di bab 1 itu ilmu sosial dan budaya dasar. Ilmu sosial dan budaya dasar membahas bagaimana manusia hidup, berinteraksi, dan menyesuaikan di dalam lingkungan sosial dan budaya. Melalui ilmu sosial, budaya, dan dasar, kita diajak untuk memahami berbagai persoalan sosial, nilai kemanusiaan, dan keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Dengan begitu manusia dapat berpikir lebih terbuka, memiliki empati sosial, dan mampu hidup selaras dengan orang lain. Baru di bab yang kedua itu manusia dan kebudayaan. Manusia tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, yang dimana kebudayaan adalah hasil dari pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Setiap manusia menciptakan kebudayaan sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup dan menata lingkungannya. Kebudayaan juga menjadi ciri khas suatu bangsa yang harus dijaga dan diwariskan agar tidak hilang. Yang dimana kita tahu Indonesia itu adalah yang ciri khasnya itu berbudaya, yang kaya akan budaya. Jadi kita akan melestarikan budaya tersebut. Baru masuk kita ke bab yang keempat, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki dua sisi penting, yaitu sebagai individu yang unik, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sebagai individu, manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab pribadi. Sementara sebagai makhluk sosial, manusia harus berinteraksi, bekerjasama, dan saling menghargai terhadap sesama. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan yang sama. Baru di bab yang kelima, manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai moral dan hukum merupakan pedoman penting dalam kehidupan manusia. Nilai mengajarkan tentang apa yang dianggap baik, dan moral membimbing perilaku manusia yang mana baik dan mana yang tidak baik. Baru untuk hukum itu ibarat jadi yang menegakkan kebenaran bagi manusia dan menjaga keadilan dan ketertiban. Dengan adanya ketiga ini, manusia diharapkan dapat hidup tertib, adil, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Baru di bab yang ke-6 yaitu tentang keragaman dan kesetaraan untuk membangun masyarakat yang inklusif. Keragaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, baik dari sisi budaya, suku, bahasa, maupun agama. Untuk menjaga persatuan, diperlakukan sikap yang inklusif atau menghargai dan memperlakukan semua orang secara setara. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang terbuka, menghargai perbedaan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Mungkin sekianlah, hanya itulah yang bisa saya simpulkan dari bab 1 sampai bab 6. Kiranya sedikit banyaknya kesimpulan ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih.